Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Empu Anggorokase. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat punden sekalian, apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian mempunyai kabar yang baik dan dibanyakan rezeki ya, dilimpahkan sebuah rezeki. Dan saya Empu Anggorokase berterima kasih sekali kepada sahabat punden semuanya tentang dukungan dan komentar Anda. Saya jadikan motivasi buat channel saya ke depannya agar lebih menarik lagi. Oke, sahabat punden sekalian, kemarin di kolom komentar YouTube saya ada sebuah pertanyaan dan akan saya jawab di video klarifikasi hari ini, di video Watch yang kemarin yang menerangkan tentang kris yang berharga 3 miliar. Kali ini akan saya terangkan tentang 3 hal di kolom komentar video Watch kemarin. Yang pertama akan saya jawab tentang nama dan dapur kris. Nama dan dapur kris itu berbeda, teman-teman. Sangat berbeda ya. Kalau nama, kenapa keris kemarin saya kasih nama Betok Sabu Inten Luk 3? Dikarenakan pertama saya mendapatkan keris tersebut, saya mendapatkan sebuah wisik atau mendapatkan sebuah mimpi. Seorang resi memberikan saya sebuah sabuk yang bertatakan intan permata. Nah, sekarang saya terangkan lagi tentang dapur. Yang namanya dapur, ya akan saya jelaskan ini. Dapur, kalau dapurnya keris kemarin, Betok Jangkung Luk 3. Dapurnya adalah Betok Jangkung Luk 3. Pangeran Diponegoro mempunyai sebuah keris yang bernama Nogo Siluman. Tapi dapurnya adalah Nogo Sosro. Apakah Pangeran Diponegoro itu merusak dunia perkerisan? Saya rasa tidak, teman-teman. Berarti gini Bu ya. Berarti nama keris ya, itu diberikan oleh pemilik keris kepada keris tersebut. Iya, benar Mas. Sedangkan dapur itu adalah nama tapi yang memiliki pakem. Ya, katakan gini, saya punya motor. Ya. Motornya katakan KLX. Ya, katakan KLX. Motornya saya beri nama Slamet. Ya. Sedangkan dapurnya itu KLX. Mungkin mirip seperti itu, Bu ya. Benar Mas. Yang dinamakan dapur dengan nama itu tidak sama ya. Kalau nama itu orangnya yang memberikan nama, memberikan sebutan. Tapi kalau dapur itu kerisnya. Ya, garapnya, kerisnya. Garap dari kerisnya. Iya, ya. Tangguh Gresik. Sekarang ya, saya jelaskan lagi yang kedua tentang tangguh kerisnya. Ya. Yang kedua adalah keris itu Tangguh Gresik. Ya. Apakah Betok itu identik dari Singosari dan Jenggolo? Apakah Empu dari Gresik sendiri tidak bisa membuat betok? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Akan saya jawab. Apakah Empu dari Gresik ini tidak boleh membuat betok? Boleh-boleh saja Mas. Sah-sah saja. Ya. Nggak harus dari Singosari yang harus buat betok. Dari Gresik pun juga bisa buat betok Mas. Jadi betok itu tidak terbatas dari Singosari dan Jenggolo, Bu ya. Iya. Keris betok pun juga kemungkinan Empu Gresik juga bisa kan untuk buat betok. Berarti memang gini, kalau kemarin kan ada yang tanya kenapa kok betoknya Tangguh Singosari, bukan Tangguh Singosari ataupun bukan Tangguh Jenggolo kok malah Tangguh Gresik. Iya. Berarti jawaban Empu
empung gersik pun juga bisa, dan tidak ada larangan kan Bu untuk membuat keris bedok. Jadi kalau misalnya ada orang membuat keris memiliki keris bedok tapi tangguhnya gersik, itu berarti ada Bu ya, memang ada. Memang ada. Kecuali keris bedok tadi itu tangguhnya Amerika. Nah, itu jelas tidak ada. Kalau kayak gitu Jepang. Itu bedok samurai namanya. Yang kedua, akan saya bahas tentang harga. Harga dari keris yang kemarin yang saya review kemarin ya. Kenapa saya kasih harga 3M? Loh, terserah saya Mas. Karena keris itu punya saya. Tergantung dari saya, karena keris itu tidak ada harga pasarannya. Mau saya jual 10M kayak, mau saya jual 10T kayak, itu terserah saya. Nggak ada tuntutan selagi ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke. Yang ketiga ini akan saya panggil kru dari Sahabat Punden untuk menerangkan apa isi dari yang ketiga, ya Mas ya. Oke. Ibu, tolong diterangkan masalah 3 komentar yang kemarin yang ada di channel kita. Berarti saya kebagian ini ya, jawaban yang ketiga. Iya. Jadi teman-teman sekalian, kemarin kita tidak hanya membahas masalah keris, tapi kita mencoba untuk bersosial eksperimen tuh ya. Kemarin kita sempat ngobrol dengan Bu dan merencanakan untuk membuat sosial eksperimen. Jadi sosial eksperimennya seperti ini teman-teman. Kita memang mencoba memberikan memberikan statement ataupun omongan kepada teman-teman yang dirasa nanti ini sedikit bertentangan dengan masyarakat yang ada. Empu memang kemarin ini mempunyai keris dinamakan sapu inten yang seharusnya lo 11 Empu ya, kalau nggak salah ya. Seharusnya Empu lo 11, tapi tadi kan sudah diceritakan. Tetapi saya lihat kok lo-nya 3. Nah, ini perlu ada edukasi sih teman-teman. Edukasinya gini teman-teman. Jadi ketika kita memiliki perbedaan pendapat dengan seseorang, kita akan mengetes bagaimana reaksi dari masyarakat. Apakah masyarakat mencoba toleran ataupun mencoba meluruskan dengan cara yang baik atau meminta konfirmasi. Dan hasil dari sosial eksperimen kita ternyata teman-teman lebih banyak yang membuli. Iya, benar. Iya. Terutama di Facebook. Ya, termasuk Facebook. Ini eksperimen kita berhasil, Mas. Iya, berhasil, Bu. Jadi gini teman-teman, pesan kita ketika ada orang yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda kepercayaan dengan kita, maka kita setidaknya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau itu dirasa perlu dimintai konfirmasi, kita mintai konfirmasi. Kita tanya alasannya, kenapa kok dia bisa ngomong seperti itu dan lain-lain, sehingga timbul pengetahuan baru kepada kita dan kita bisa menarik kesimpulan. Itu tadi salah atau benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bayangkan kalau empu itu orang yang baru belajar keris, baru ngerti keris gitu. Dan akhirnya dengan semangat dia kepingin menunjukkan kecintaannya dengan seni keris, dan akhirnya dia dibully. Seberapa hancur dan menganggap bahwa dia ini tidak bisa keris dan akhirnya tidak bisa ilmu keris dan akhirnya dia berhenti. Apakah kita merasa tidak bersalah karena kita telah menghancurkan salah satu kandidat penerus budaya? Jadi semua orang yang dianggap salah seharusnya itu dibenarkan dengan cara yang baik. Jangan dibully, karena kenapa? Di luar sana banyak orang belajar. Ketika kita bully, kamu bodoh, apalagi katakan saudara kita ataupun
anak kita, dia nggak bisa pelajaran, kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, dia tersugesti terus, maka dia suatu saat pasti menjadi orang bodoh karena dia minder. Aku bodoh, aku nggak bisa apa-apa. Kita harus memberikan dia semangat. Jangan sampai ketika dia gagal, dia tidak mau mencoba lagi. Itu yang paling bahaya, teman-teman. Jadi budaya membuli ini sebenarnya mematikan nyali anak-anak untuk mencoba, mematikan nyali dan juga harapan orang yang mau mencoba. Ketika orang jatuh, kita jangan sampai membuli. Oh, dia bikin usaha, ternyata dia gagal. Banyak yang ngomong membuli, ya usahanya gini, nggak masuk akal atau dan yang lain-lain, sehingga dia merasa kecil hati. Berapa orang yang kita sengsarakan kalau kayak gitu? Karena kenapa? Jangan lihat kalau kita membuat suatu usaha atau kepingin sesuatu, ketika kita gagal kita tidak bisa. Kita harus belajar lebih banyak karena kegagalan itu juga termasuk dari pelajaran. Kunci dari kesuksesan. Kunci dari kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang berbeda. Ya. Jadi intinya Bu ya, dari pesan kita kan ini edukasi baru Bu ya. Ini kita mengedukasi teman-teman. Jadi ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan Anda harus mengklarifikasi dulu. Kalau itu Anda anggap salah. Tetapi kalau ada orang yang salah, katakan dia memang salah, dia tidak tahu, kurang ilmu, maka benarkanlah dengan cara yang baik. Jangan dilakukan bully. Bully itu mematikan semangat dan juga mematikan rasa percaya diri dan juga nyali dia untuk mencoba kembali. Dan juga Bu, sedikit tambahan lagi Bu ya. Iya, iya. Jadi ada beberapa pesan teman-teman. Satu pesannya, kenapa kita memberikan nama Bekonang kepada kodam dari Kris tadi ya. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya teman-teman. Saya ngomong gitu ke Empu juga saya di ini apa kayak enggak diperbolehkan, dan akhirnya saya yakinkan kepada Empu bahwa pesan ini baik dan Empu mau. Sebenarnya kenapa kita sebut Bekonang? Bekonang kan nama dari miras asli Jawa Empu ya. Iya. Iya. Ketika kita terlalu banyak minum miras, kita terlalu banyak minum miras, maka kita akan berhalusinasi karena kita ngefly. Benar nggak, teman-teman? Oke. Ketika kita ngefly, ngomong kita ngelantur. Makanya kodamnya dikasih Bekonang. Ini contoh bahwa kalau kita meminum miras berlebihan ataupun minum khamr, nah itu nanti timbulnya ke kita jadi ngefly, jadi kita agak ngelantur. Intinya itu teman-teman ya. Jadi semua yang kita omongkan di video Watts itu adalah beberapa edukasi yang perlu diterangkan. Tapi kemarin ternyata di teman-teman banyak yang membuli di Facebook loh ya, di Facebook terutama di beberapa banyak Facebook. Kalau di YouTube saya rasa ini Bu ya apa dalam tahap wajar Bu ya. Bu aja Bu. Ya, tapi menurut saya ini Mas, bulian apa seorang fans menurut saya itu adalah sebuah pelajaran bagi saya. Sebuah cambukan buat saya supaya kedepannya nanti video kita, konten kita semakin naik. Tanpa ada bulian dari kalian, saya tidak ada apa-apanya. Saya berterima kasih untuk teman-teman semua yang selalu memperhatikan saya, membuli saya, atau memberikan masukan yang baik. Saya tidak ada kata benci sedikit pun kepada kalian yang membuli saya. Justru saya ingin berterima kasih, dan saya pribadi mempunyai inisiatif bagi kalian yang membuli saya. Jangan sungkan-sungkan, jangan mati bulian. Kapanpun ada video baru yang menurut kalian tidak baik, oke silakan masukkan bulian Anda. Kita sebagai tim sahabat punden menunggu sebuah tutur kata bulian kalian yang menurut kalian nggak baik.
tolong sampaikan. Oke, sahabat punden sekalian, mungkin video kali ini, klarifikasi kali ini sudah jelas ya menurut Anda ya. Oke, sekarang akan saya tutup video ini. Belum menutup Bu ya. Ya. Jadi gini, pesannya ini tadi teman-teman untuk masalah bully. Jangan bully orang lain, bully kami saja. Iya. Karena cukup jangan sampai Anda membuli orang lain dan menggagalkan cita-cita orang lain. Cukup kita saja yang menjadi korban. Oke, Silakan. Oke, sahabat punden sekalian, kali ini saya kira sudah cukup video klarifikasi tentang kris review yang kemarin yang seharga 3M. Akan saya lanjutkan video klarifikasi nanti di hari-hari berikutnya. Kalau ada kolom komentar yang perlu saya bahas, akan saya bahas. Dari saya, Empu Anggoro Kasih dan tim sahabat punden semuanya, berterima kasih kepada fans sahabat punden. Saya pribadi, Empu Anggoro Kasih, ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat punden sekalian. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.